Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa hari ini kita bisa berjumpa lagi dan kita bersyukur buat kesehatan. Terima kasih Tuhan buat kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Berarti masih ada pengharapan dan kekuatan dari Tuhan buat kita untuk menjalani hari ini. Hari ini saya akan berbicara tentang rahasia doa yang berkenan, dan renungan kita terambil dari Markus pasal 11 ayat ke-20 sampai 26. Saudara, ayat 20 bilang begini, pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering. Kalau kita mundur sebelum Tuhan ke bait Allah dan Tuhan menegur daripada pada saat itu ada penjual-penjual atau orang-orang yang mengambil keuntungan dari bait Allah pada saat itu. Dan sebelum Yesus menuju ke bait Allah untuk menyucikan bait Allah itu, pada saat itu Yesus katanya lapar. Pada saat itu Yesus lalu melihat ada pohon ara, dan pada saat itu Tuhan mau mendapatkan sesuatu pada saat itu dan tidak ada. Lalu Tuhan mengutuk daripada pohon ara tersebut. Di ayat 20, ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, maka mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi, lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Rabi, lihat bahwa pohon yang kamu kutuk sudah kering." Katanya. Sepertinya Tuhan Yesus tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan di ayat 22 Yesus menjawab, bukan Petrus, Yesus menjawab mereka, katanya, "Percayalah kepada Allah," katanya. Saudara, kalau kita melihat ada ayat paralel yang lain yang di Matius 21 ayatnya yang ke-20, Matius mencatat begini, melihat kejadian itu katanya tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering, katanya. Jadi rupanya ada disbelief atau ketidakpercayaan dari murid-murid bahwa mereka ada bersama-sama dengan Yesus, mereka telah melihat begitu banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Mereka adalah saksi mata langsung daripada setiap kejadian mujizat dan perbuatan-perbuatan besar yang Yesus lakukan. Ternyata apa yang mereka lihat dan mereka rasakan alami langsung bersama dengan Yesus itu tidak bisa membangun iman percaya mereka yang kuat kepada Tuhan. Sehingga Tuhan bilang sama mereka bahwa percayalah kepada Allah. Di dalam terjemahan bahasa Inggris pakai kata have faith in God, katanya. Have faith, dan dipakai tanda seru di situ, ada sebuah penekanan. Yesus sepertinya menegur mereka dengan keras. Kalian sudah ikut sama saya, kalian masih juga nggak percaya. Ingat tadi di Matius 21, mereka tercengang-cengang, mereka bingung. Kok bisa sih bahwa sekonyong-konyong bahwa pohon ara itu katanya segera kering. Dan Tuhan bilang apa, saudara? Have faith in God. Saudara, bagaimana iman kita hari-hari ini kepada Tuhan? Saya percaya di dalam hidup ini ada banyak permohonan, doa, pergumulan, ujian, proses, tantangan yang kita alami setiap hari. Dan tentunya kita menaikkan doa-doa pengharapan kita kepada Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah bukan seberapa banyak doa yang kita naikkan. Pertanyaannya adalah apakah di dalam doa kita, apakah di dalam tindakan kita masih ada iman yang percaya penuh kepada Tuhan. Kenapa saya bilang demikian? Karena apa yang kita doakan, saudara, firman Tuhan bilang begini. Ayat 24, karena itu Tuhan bilang gini, apa yang kamu minta dan kamu doakan, kamu harus percaya bahwa kamu telah menerima. Jadi kalau saudara berdoa, saudara minta sesuatu, maka permintaan itu saudara bukan lagi permohonan, tapi adalah berupa ucapan syukur bahwa Tuhan, terima kasih saya sudah terima. Kalau saudara berdoa buat kesembuhan hari ini, mari rubah doa kita di dalam iman, perkataan-perkataan iman. Tuhan, terima kasih buat kesehatan yang Tuhan sudah beri. Terima kasih buat tubuh yang sehat. Terima kasih buat anak-anak yang luar biasa. Ada perkataan-perkataan iman yang hari ini kita bisa belajar. Have faith in God. Bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi jangan lagi kita punya mental pengemis. Dalam tanda kutip, anak-anak Tuhan itu mentalnya harusnya anak raja. Saudara berotoritas. Ketika saudara berdoa, saudara percaya saudara telah menerima. Kenapa? Karena Tuhan yang berjanji demikian. Bukan lagi minta, Tuhan minta kapan dikasih. Enggak, Tuhan terima kasih karena hari ini Tuhan sudah beri apa yang menjadi kebutuhan saya atau pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Saudara, ketika kita berdoa, maka itu harus selaras di dalam pikiran saudara, selaras di dalam perkataan, dan selaras di dalam tindakan. Sama seperti saudara ingat ada perempuan yang 12 tahun mengalami pendarahan. Dia bilang, asal saja ku jamah. Dia percaya, saudara. Di tengah dia terobos semua tantangan dan dijamah,
jumbai daripada jubah Yesus dan dia mengalami kesembuhan. Sama seperti perwira yang dari perwira Romawi, dia bilang, Tuhan nggak perlu datang, Tuhan suruh aja. Kalau Tuhan suruh, maka saya percaya saya punya bawahan, saya punya orang yang kerja, hamba saya pasti sembuh. Itulah iman, saudara. Ketika saudara meminta, maka saudara harus percaya bahwa saudara telah menerimanya. Sama seperti ketika ada 4 orang yang membawa 1 orang lumpuh pada saat itu. Yesus melihat iman mereka. Iman itu bisa terlihat dari tindakan saudara. Apa yang saudara pikirkan, apa yang saudara perkatakan, apa yang saudara lakukan, semuanya harus selaras. Dan firman Tuhan bilang di ayat 25, kalau kamu mau berdoa, maka kamu harus punya hati yang beres juga. Sepertinya Tuhan lagi mau mengajar, percaya sama saya, tapi ingat, kalau kamu mau menaikkan doa itu kepada saya, maka kamu harus juga, kalau kamu ingat ada sesuatu yang mengganjal, kamu harus beresin dulu. Sehingga ketika kamu naikkan doa di dalam iman itu, aku mendapati kamu berkenan. Itulah rahasia doa yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan masih berbicara dengan kami. Hari ini kami mau berjanji bahwa kami mau mulai tidak konsentrasi fokus kepada apa yang menjadi masalah kami, situasi kami, tapi kami fokus kepada iman, fokus kepada percaya kami kepada Tuhan. Kalau kami minta dan kami doakan, maka kami harus terima. Apa yang kami pikirkan, apa yang kami perkatakan, apa yang kami lakukan, semuanya harus selaras dengan tindakan iman tersebut. Dan hari ini kami mau melakukan pemberesan, supaya ketika setiap doa yang kami naikkan di hadapan Tuhan, semuanya berkenan. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan berkati kita semua, God bless.